Okay. Boom. Boom, chicka, boom, boom. Yeah, alright. Boom, chicka, boom. Hey, let's go. Boom, chicka, boom, chicka, chicka, boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Naya Madiasari dengan nomor induk mahasiswa E1M022047 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Mataram. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang terhormat Bapak Zadi Mutakin karena telah memberikan tugas ini, yang dimana dengan adanya tugas ini, saya dapat menambah pengetahuan beserta wawasan saya mencakup dari materi yang saya ambil. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan materi dari makalah yang saya ambil sebelumnya, yakni yang berjudul Pengaruh Pancasila terhadap Kegiatan Perekonomian di Indonesia. Baiklah, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan NKRI. NKRI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat tentunya mempunyai nilai-nilai inti sebagai asas fundamentalnya dan juga nilai-nilai tersebut sebagai sumber motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Nilai inti tersebut adalah pandangan hidup bagi rakyat Indonesia dan juga sebagai falsafah negara sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, Pancasila adalah pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia haruslah senantiasa mengamalkan dan juga mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan ekonomi. Salah satu contohnya adalah kewirausahaan Pancasila, yang dimana hal ini diharapkan mampu untuk mendorong seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat mendasarkan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan sesuai dengan pengamalan Pancasila untuk dapat membangun kehidupan bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan perekonomian diantaranya adalah Pancasila yang pertama atau sila pertama yang mengatakan nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana pada sila pertama ini dijelaskan bahwa roda ekonomi digerakkan oleh dorongan ekonomi sosial dan moral, sehingga prinsip ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan moral perilaku ekonomi bagi bangsa Indonesia. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana seluruh masyarakat memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai kesetaraan sosial menurut prinsip dari kemanusiaan ini. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang dimana membuktikan bahwa setiap warga negara ataupun pengusaha berhak untuk berusaha di seluruh wilayah Indonesia tanpa adanya perbedaan apapun itu. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti pengusaha harus terbuka, komunikatif, dan memprioritaskan penilaian yang baik untuk membuat suatu keputusan bisnis dan untuk kebaikan yang lebih besar. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana hal ini berarti pengusaha bebas memilih cara berbisnis dan harus diperlakukan adil dalam bisnisnya dan juga bagi semua konsumen. Baik, Indonesia saat ini menerapkan nilai-nilai ekonomi yang digariskan oleh Pancasila, yang dimana sistem ekonomi keluarga ataupun kelembagaan yang digariskan oleh Pancasila adalah sistem ekonomi keluarga yang menjelaskan adanya ekonomi kapitalis yang mengimplementasikan penindasan, eksploitasi, dan individualisme, sehingga segala sesuatu yang diatur dalam suatu keluarga tentunya saja diperlukan adanya musyawarah atau mufakat seperti yang diuraikan dalam pasal 33 agar tidak terjadi hal-hal yang tadi. Utama dari ekonomi kerakyatan pada dasarnya ada 5 hal, yang dimana 5 hal itu adalah: yang pertama, tersedianya pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat. Yang kedua,
sistem jaminan sosial bagi warga yang membutuhkan, terutama bagi fakir, miskin, dan anak yang terlantar. Yang dimana seperti yang kita tahu, hal ini masih menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia sendiri. Yang ketiga adalah kepemilikan modal material yang relatif merata di antara anggota masyarakat. Yang keempat, penyelenggaraan pendidikan nasional gratis bagi setiap anggota masyarakat, yakni 9 tahun. Dan yang kelima adalah jaminan kemandirian setiap anggota masyarakat untuk membentuk dan bergabung dalam komunitas ekonomi. Untuk segera mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu masalah terbesar kita pada saat ini dan segera mencapai kemerdekaan Indonesia yang menjadi tujuan bangsa kita, maka sistem ekonomi Pancasila haruslah direvitalisasi. Pada kali ini ada 8 cara untuk merevitalisasi sistem ekonomi Pancasila itu. Cara yang pertama adalah menetapkan sistem perekonomian nasional dan menetapkan arah strategi pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini dan yang akan datang. Yang kedua adalah pengembangan lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan anti monopoli dan persaingan yang tidak sehat yang menjadi hukum kemitraan nasional, khususnya dengan mempertajam peran dan kepemimpinan pelaku ekonomi dan mengembangkan kemitraan menjadi gerakan nasional. Yang ketiga adalah membangun industri berbasis sumber daya yang berdaya saing tinggi sebagai tujuan utama. Yang keempat, memperkuat koperasi agar berperan penting dalam perekonomian nasional. Yang kelima, penguatan BUMN strategis yang menguasai hajat hidup banyak orang sehingga berdaya saing dan memiliki penggerak perekonomian nasional. Yang keenam adalah lakukan gerakan penuh kasih untuk produksi rumahan. Yang ketujuh adalah gerakan nasional produktivitas dan efisiensi haruslah dilaksanakan dengan tepat dan cepat. Yang kedelapan adalah mempercepat reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan otoriter. Baik, di mana penerapan sistem ekonomi Pancasila ini yang telah terlaksana di Indonesia diantaranya adalah BUMN, koperasi, dan serikat pekerja. Suatu hal tentunya tak luput dari kelebihan dan juga kekurangan. Begitu pula dengan pelaksanaan sistem Pancasila terhadap perekonomian di Indonesia. Kelebihannya adalah diantaranya yang pertama, perekonomian nasional memiliki prioritas. Dan yang kedua, adanya kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi. Yang ketiga, negara mengakui hak milik perorangan tersebut. Yang keempat, atau yang terakhir adalah pengelolaan keuangan yang bekerja sama dengan cara kolektif dan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Di samping itu, kekurangannya dapat berupa dominasi negara dalam pengelolaan ekonomi yang dapat melemahkan ataupun membunuh kreativitas dan inovasi masyarakat, dan pengambilan keputusan keuangan yang lambat atau tidak efisien karena harus diimbangi dengan kepentingan bersama, yang dimana tentunya hal ini merugikan bagi para pelaku ekonomi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai makalah saya yang berjudul Pengaruh Pancasila terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.